teman-teman, sebelum kita melakukan konfigurasi routing dinamis, kita harus tahu dulu apa sih itu routing dinamis itu. Routing dinamis itu merupakan jenis router yang bisa membuat tabel routing otomatis sesuai dengan lalu lintas jaringan dan juga router yang terhubung. Nah, routing dinamis ini terbagi menjadi beberapa jenis, teman-teman. Routing dinamis ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada RIP atau Routing Information Protocol, yang kedua ada IGRP atau Internal Gateway Routing Protocol, yang ketiga ada OSPF atau Open Shortest Path First, dan yang keempat ada BGP atau Border Gateway Protocol. Pada kali ini kita akan melakukan konfigurasi routing dinamis jenis OSPF, teman-teman. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu OSPF. OSPF itu adalah singkatan dari Open Shortest Path First, yaitu sebuah protokol routing otomatis yang mampu mengatur, menjaga dan mendistribusikan informasi routing antar network, mengikuti setiap perubahan jaringan dinamis. Saya di sini akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan untuk mengkonfigurasi routing dinamis. Alat yang pertama yaitu ada laptop, yang kedua ada switch, yang ketiga ada router nekrotik, yang keempat ada kabel LAN, dan yang terakhir ada aplikasi Winbox. Saya akan menjelaskan topologi dari routing dinamis ini. Pertama, di sini ada sumber internet. Sumber internet ini akan mengalir ke switch, dan switch akan membagikan ke masing-masing router. Ada router A dan router B. Pada router A port 1 akan terhubung ke sumber internet, dan pada port 2 router A akan terhubung ke klien. Di sini kita akan memberikan IP untuk klien router A 192.168.20.1/24. Dan untuk pada router B, pada port 1 router B akan terhubung juga ke sumber internet, dan pada port 2 router B akan terhubung juga ke klien router B. IP yang akan kita berikan kepada router B yaitu 192.168.30.1/24. Untuk router A ini akan membagikan jaringan menggunakan LAN, dan untuk router B akan membagikan jaringan menggunakan wireless. Nah, di sini IP wireless yang akan kita gunakan yaitu 192.168.40.1/24. Saya akan menjelaskan topologi routing dinamis tadi. Di sini ada 2 router mikrotik, ada 2 kabel LAN, ada 2 klien, dan juga ada sumber internet. Ini sebagai router A, dan ini sebagai router B. Ini sebagai klien router A, dan ini juga sebagai klien router B. Pada port 1 router A, ini akan kita sambungkan dengan sumber internet. Seperti ini. Dan pada port 2 router A, akan kita sambungkan ke klien router A. Sudah seperti ini. Dan nantinya pada router B akan kita lakukan hal sama pada router A. Pada port 1-nya akan kita sambungkan dengan sumber internet. Pada port 2-nya akan kita sambungkan ke klien. Nah, seperti itulah topologi dari routing dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rihadatul Fania akan mengkonfigurasi routing dinamis pada router A, di mana nantinya router A akan membagikan jaringan menggunakan LAN. Pertama-tama kita buka aplikasi Winbox-nya. Lalu kita login. Jika sudah, kita buat identitasnya, sistem identity. Oke. Jika sudah, kita langsung ke menu interface. Ether satunya kita jadikan untuk
internet yaitu atau ISP. Oke. Yang Ether 2-nya kita jadikan untuk klien. Oke. Jika sudah, kita langsung ke DHCP client, IP DHCP client, tanda tambah Ether 1 atau internet. Oke. Kita tunggu sampai bound. Kalau sudah bound, berarti sudah berhasil. Lanjut ke DNS, IP DNS. Dekat serversnya kita ganti dengan 8.8.8.8. Kalau remote-nya kita checklist. Jika sudah, oke kan. Lanjut kita ke New Terminal untuk mengecek apakah IP laptopnya sudah terhubung. Ping google.com, enter. Baik, di sini sudah TTL, berarti tandanya IP-nya sudah terkoneksi. Jika sudah, kita langsung ke IP address, kita tambahkan tanda tambah. Kita masukkan IP 192.168.20.1/24 Ether 2. Oke. Jika sudah, kita langsung ke DHCP server. IP DHCP server, DHCP setup, Ether 2 sebagai kliennya. Lalu kita next sampai berhasil. Jika sudah, kita langsung ke firewall-nya. IP firewall NAT tanda tambah, actionnya diganti dengan Masquerade, generalnya out interface-nya Ether 1 yaitu sebagai internet. Jika sudah, oke. Terakhir kita cek kita pengujian di CMD. Lalu yang kita cek IP-nya. Sudah terhubung ke koneksi internet, yaitu IP-nya 192.168.20.254. Jika sudah, langsung kita cek di CMD. Ping 192.168.20.254. Lalu kita enter. Jika sudah TTL, berarti sudah berhasil. Lalu kita buka Google untuk mengecek kecepatan internetnya. Kita ketik speed test, enter. Langsung klik aja jalankan uji kecepatan. Kita tunggu sampai berhasil.
Baik, jika sudah kayak gini maka uji kecepatan internetnya sudah berhasil. Demikianlah konfigurasi routing dinamis pada router A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Azahra Natama Putri akan mengkonfigurasi routing dinamis pada router B, di mana nantinya router B akan membagikan jaringan menggunakan wireless. Pertama-tama, kita buka dulu aplikasi Winbox untuk login ke Mikrotik. Kita klik IP-nya, lalu klik connect. Pertama kita ganti dulu identitasnya dengan klik sistem identity, lalu oke. Kedua, kita tap menu interface pada Ether 1. Ini sebagai sumber internet. Pada Ether 2 sebagai klien. Di sini kita akan menggunakan wireless. Kita checklist. Oke. Selanjutnya kita klik menu IP, lalu DHCP client. Kita klik tanda plus. Interface-nya kita pilih Ether 1, lalu oke. Kita tunggu statusnya hingga bound. Di sini sudah bound, kita close. Lanjut ke langkah selanjutnya, klik IP, DNS. Pada servernya, kita ganti jadi 8.8.8.8. Dan pada alur remote, kita checklist. Oke. Selanjutnya, kita tambahkan IP-nya dengan tab menu IP, address, lalu tanda plus. Pertama kita masukkan IP untuk klien 192.168.30.1/24. Kita pilih Ether 2. Oke. Lanjut kita tambahkan IP untuk wirelessnya 192.168.40.1/24. Dan pada interface-nya kita pilih WLAN. Oke. Selanjutnya kita klik menu routing, pilih OSPF, tap pada menu Intanjas. Lalu pada default ini kita klik 2 kali. Pada Redistribute Connect Router, kita pilih AS Type 1, lalu oke. Ganti ke menu network, kita tambahkan networknya. Yang pertama network sumber internet 192.168.100.0/24. Oke. Lalu tambahkan network untuk klien 92.168.30.0/24. Lalu klik OK. Terakhir kita tambahkan network untuk wirelessnya 192.168.40.0/24. Oke. Selanjutnya kita beralih ke DHCP server dengan klik IP, pilih DHCP server, DHCP setup. Lalu kita pilih Ether 2 untuk klien, kita next hingga sukses. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk wirelessnya. Di sini kita pilih wirelessnya, kita next juga hingga sukses. Oke. Selanjutnya kita beralih ke menu firewall, IP, firewall. Kita tap pada NAT plus,
Pada generalnya, bagian out interface kita pilih Ether 1 dan pada actionnya kita pilih Masquerade. Oke. Selanjutnya kita tap menu wireless. Kita checklist. Kita klik 2 kali. Klik pada menu wireless. Modenya kita ganti AP Bridge. Bandnya kita ganti BGN. Dan untuk SSID-nya di sini juga saya ganti. Lalu kita oke. Oke, selanjutnya kita lakukan pengujian. Pertama-tama kita cek dulu IP yang didapat klien. Di sini klien sudah terkoneksi ke internet. IP yang didapat klien 192.168.30.254. Lanjutnya kita cek untuk wireless. Kita disabelkan saja. Kita konekkan ke IP kita, ke wireless kita tadi. Nah, di sini sudah terkoneksi. Dan di sini juga sudah mendapatkan akses internet. Kita cek IP-nya. IP yang didapatkan wireless yaitu 192.168.40.254. Selanjutnya kita cek di CMD. Kita ping IP wireless-nya. Di sini sudah TTL, berarti kita sudah terkoneksi ke internet. Selanjutnya, kita ping kliennya. Kita disconnect untuk wireless-nya. Ping IP yang didapatkan klien. Nah, di sini juga sudah TTL. Selanjutnya kita lakukan pengujian di speed test. Klik Google Chrome. Kita lakukan speed test untuk klien terlebih dahulu. Jalankan uji kecepatan. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini sudah selesai. Ini kecepatan download dan upload pada klien. Selanjutnya kita uji untuk wireless-nya. Kita konekkan ke wireless-nya. Kita disconnect. Disabelkan pada kliennya. Kita jalankan uji kecepatannya lagi. Ini juga sudah selesai menguji kecepatan pada wireless-nya. Ini kecepatan download dan upload pada bagian wireless. Baiklah, hanya itu konfigurasi routing dinamis pada router B. Selanjutnya di sini kita akan memping IP klien router A. Kita akan memping IP kabelannya. Kita cek dulu terlebih dahulu IP klien router A-nya. Ini IP klien router A-nya 192.168.30.253. Kita akan ping di CMD. Di sini sudah TTL, berarti juga sudah berhasil.
Baiklah, di sini saya akan memping IP klien router B. Kita akan memping IP wireless klien router B-nya. Pertama-tama kita cek dulu IP klien router B-nya. Kita koneksikan dulu ke wireless router B. Ini sudah terkoneksi. Lanjut kita cek IP-nya. Di sini IP yang didapatkan router B adalah 192.168.40.250. Kita akan ping IP-nya di CMD. Di sini sudah TTL, berarti sudah berhasil. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.